Baik, silakan untuk kelompok 1 mulai mempresentasikan hasil kerjanya. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru sekalian. Hari ini kami selaku kelompok 1 akan menampilkan hasil proyek kolaborasi kami, yaitu kampanye jika aku menjadi pemimpin daerah dalam bentuk video. Untuk pemutaran video, saya serahkan kepada rekan saya. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman saya yang saya kasihi. Pada hari ini, saya dan presentasikan proyek kolaborasi sesi 2 dengan tema Jika Aku Menjadi Pemimpin Daerah dan judul Eskalasi Kota Tenggarong. Kami memiliki 4 bahan pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang dengan subtema Profit Pembangunan di Kota Tenggarong. Lalu yang kedua, visi dan misi yang berisikan program kerja dan tujuan. Lalu yang ketiga ada konflik dan solusi, yakni permasalahan yang ada di Kota Tenggarong. Lalu yang terakhir adalah penutup, yakni sebelum kita memulai kampanye ini, izinkan saya memberikan sepatah kata. Segala puji dan syukur kami aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan proyek kolaborasi sesi 2 ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Agatha dan guru serta staf karyawan yang ada di SMA Katoliko Yesu. Lalu selanjutnya saya ucapkan rekan kelompok saya yang telah mengerti Oke, sepertinya ada masalah jaringan di Kuina. Mungkin Eli dan Shira bisa handle sebentar. Iya Mas, bukan Oke. saya yang present. Iya, silakan. Iya, nggak apa-apa Kuina. Ini sementara di-handle sama Shira dulu ya untuk presentasinya. Baik, jadi presentasinya akan saya mulai lagi dari awal. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman saya yang saya kasihi. Pada hari ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan proyek kolaborasi sesi 2 dengan tema Jika Aku Menjadi Pemimpin Daerah dan judul Eskalasi Kota Tenggarong. Kami memiliki 4 bahan pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang dengan subtema Profit Pembangunan di Kota Tenggarong. Lalu yang kedua, visi dan misi yang berisikan program kerja dan tujuan. Lalu yang ketiga ada konflik dan solusi,
yakni permasalahan yang ada di Kota Tenggarong, lalu yang terakhir adalah penutup, yakni kesimpulan dan ajakan. Sebelum kita memulai kampanye ini, izinkan saya memberikan sepatah kata. Segala puji dan syukur kami aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan proyek kolaborasi sesi 2 ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Agatha dan guru serta staf karyawan yang ada di SMAS Katoliko Yesu. Lalu selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya yang telah mengerjakan proyek kolaborasi sesi 2 ini bersama saya. Selanjutnya, marilah kita beranjak ke latar belakang yang akan kami jelaskan secara runtut. Sebelum kita membahas program inti yang akan kami sajikan, saya akan membahas sekilas tentang Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur atau disingkat Kaltim terletak di ujung paling timur Pulau Kalimantan, berbatasan dengan Malaysia, khususnya di Sabah dan Sarawak. Kalimantan Timur terletak di bagian tengah Indonesia dan memiliki potensi perdagangan internasional. Dekat dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi yang memiliki arti strategis dan merupakan jalur transportasi internasional. Kalimantan Timur secara resmi ditetapkan sebagai provinsi pada tanggal 1 Januari 1957 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 dan beribu kota di Samarinda. Hari jadi provinsi tersebut tepat pada tanggal 9 Januari 1957. Pada masa reformasi, Kalimantan Timur telah diperintah oleh yang pertama Suwarna Abdul Fattah selama 2 periode, yang kedua MP Yurnalis Ngayoh 1 periode, 3 Tarmizi Abdul Karim 1 periode, yang keempat Awang Faruk 1 periode, dan saat ini sedang Kalimantan Timur telah diperintah oleh Isra Nur dari 2018 hingga 2023 mendatang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil pembangunan di Kota Tenggarong. Tenggarong adalah sebuah kota kecamatan sekaligus ibu kota dari Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Wilayah Tenggarong yang terbagi ke dalam 12 kelurahan dan 2 desa ini mempunyai luas daerah mencapai 270 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 108.539 jiwa. Kecamatan Tenggarong seberang adalah daerah penghasil batu bara dan juga menjadi lumbung padi pada Kutai Kartanegara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai rangka mendukung peran serta masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Timur, diperlukan suatu layanan aspirasi dan pengaduan melalui pemanfaatan media komunikasi elektronik. Dari undang-undang yang telah saya sebutkan tadi, adanya sangkut paut dengan program inti yang akan dilaksanakan di Kota Tenggarong adalah membuka akses jalan tol yang akan menguntungkan 4 kabupaten lainnya sehingga tol bisa mendekatkan dengan warga Kutai Kartanegara atau Kukar dan tidak menjadi daerah yang hanya dilintasi. Selanjutnya adalah kearifan lokal yang ada di Tenggarong. Kearifan lokal sendiri merupakan pandangan hidup sekelompok masyarakat asli dari suatu daerah yang ditimbulkan oleh proses adaptasi turun-temurun dalam jangka waktu yang panjang di tempat mereka tinggal. Nah, nilai-nilai kearifan lokal ini yang kemudian berguna sebagai pegangan suatu kelompok masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal memiliki beberapa fungsi penting dalam menjalankan kehidupan. Sebagai contoh adalah konservasi dan pelestarian sumber daya alam, mengembangkan sumber daya manusia sebagai petuah, dan yang lainnya. Kearifan lokal memiliki 2 wujud, yakni wujud nyata atau tangible, dan tidak berwujud atau intangible. Contoh kearifan lokal yang berwujud nyata adalah tekstual, bangunan, cagar budaya, dan lainnya. Sedangkan contoh kearifan lokal yang tidak berwujud adalah petuah, nyanyian, pantun, dan legenda setempat. Tentu saja pemukiman masyarakat Tenggarong memiliki unsur kearifan lokal. Kearifan lokal yang ada di Tenggarong merupakan kearifan lokal yang tidak berwujud atau intangible. Kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat Tenggarong adalah budaya bercocok tanam. Masyarakat Tenggarong juga melakukan teknik hidroponik. Teknik ini memiliki manfaat agar sayuran yang mereka tanam terbebas dari bahan kimia,
serta hemat air bersih. Tidak hanya bercocok tanam, tetapi masyarakat Tenggarong juga melakukan banyak macam upacara adat. Nah, kedua kearifan lokal ini saling berelasi dalam pelaksanaannya. Ketika masyarakat setempat akan membuka lahan baru untuk bercocok tanam, mereka akan melakukan upacara adat. Upacara adat ini bernama Makat Nyahuk. Upacara ini dilakukan untuk meminta penjaga hutan atau Jin Lati Tanah dan Tuhan Yang Maha Kuasa agar tempat tersebut diberikan rasa tentram dan sejahtera. Yang kedua, kami akan membahas tentang visi misi dan juga program kerja serta tujuan kami. Visi kami adalah memajukan Kalimantan Timur, lebih spesifik di daerah Tenggarong. Lalu misi kami ada 3. Yang pertama adalah menyelesaikan konflik di daerah Tenggarong, perihal lahan warga untuk bercocok tanam, dan keberadaan tambang batu bara yang disponsori oleh PT Multi Harapan Utama. Lalu yang kedua adalah improvisasi dalam bidang transportasi di daerah Tenggarong dengan adanya pembangunan jalan tol. Lalu yang terakhir ada menanggulangi banjir yang sering terjadi di daerah Tenggarong dengan membuat lahan serap air dalam jumlah yang besar. Lalu selanjutnya ada program kerja. Kami memiliki 4 program kerja utama, yaitu yang pertama menghormati kearifan lokal, yaitu membangun Tenggarong yang lebih maju dengan tidak memudarkan kearifan lokal seperti budaya bercocok tanam. Lalu yang kedua ada pemanfaatan lahan kosong, yaitu dengan menanggulangi bencana banjir dengan membuat lahan serap dalam jumlah yang besar. Lalu yang ketiga ada pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu dengan meningkatkan fasilitas dan pelestarian objek wisata dan seni budaya dan industri masyarakat. Lalu yang terakhir ada pembangunan infrastruktur, yakni membangun jalan tol menggunakan aspal yang memiliki intensitas tinggi dalam penyerapan air, seperti aspal geopori yang dapat menyerap 1000 liter air per meter persegi dalam waktu 1 menit. Lalu langkah selanjutnya adalah menaruh pipa saluran di bawah jalan tol untuk disalurkan ke sebuah gedung yang berisi sistem filtrasi air kotor menjadi air bersih. Air bersih inilah yang akan menjadi sumber air bagi masyarakat Tenggarong untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah konflik dan solusi dari permasalahan yang ada di Tenggarong. Beberapa permasalahan yang dimiliki Kota Tenggarong antara lain yang pertama yaitu memiliki permasalahan konflik perihal lahan warga untuk bercocok tanam dengan keberadaan tambang batu bara PT Multi Harapan Utama. Yang kedua memiliki beberapa jalanan yang rusak. Dan yang ketiga hingga banjir yang melanda daerah tersebut dengan berbagai permasalahan yang telah saya sebutkan tadi, melakukan upaya yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut di bagian solusi. Untuk solusi dari permasalahan konflik perihal lahan warga untuk bercocok tanam dengan PT Multi Harapan sendiri, kami memberikan solusi untuk menangani kasus tersebut secara kekeluargaan. Dan apabila masih berlanjut, akan diselesaikan sesuai dengan instrumen hukum yang berlaku. Lalu untuk permasalahan perihal banjir sendiri yang terjadi di Kota Tenggarong, kami memberikan solusi dengan pemanfaatan lahan kosong di daerah tersebut sebagai penyerapan air hujan maupun air luapan. Yang terakhir, kami akan menjelaskan dari kesimpulan dan ajakan. For the pro conclusion, the first one is broken road repair, the second one is flood control, and the third one is growing crops using hydroponic technique. And for the counter, the first one is expedition and postage that require more cost. The second one, the existence of a coal mine in the residence land area, and the third one, lack of clean water. From the pro and counter, we found a complex solution, which is making a toll road that absorbs water. Furthermore, we are going to put some pipes under the toll road to deliver water to a building. This building takes part in filtrating dirty water to make it clean. This clean water will be used for people's needs, and the toll road will make the transportation easier.
And from the table picture that is represent, this table contains information about the vehicles delivery to East Kalimantan. 如果我是登嘉楼地区的领导人，我会直接向有的社区中途推荐收费公路，以方便社区活动和货物运输，解决运输问题，改善包括建筑和道路在内的基础设施，并改善登嘉楼的公共设施，让登嘉楼更繁荣、更好、更先进。我希望登嘉楼成为一个和平繁荣的地区，帮助社区的设施和居住不再遇到洪水问题，成为一个为一间发展更好的地区，可以为其他地区做榜样。市長候補として投票しましょう。ありがとうございます。谢谢。Thank you. Terima kasih. Okay, yeah, big applause for the first group. Wow, kontennya udah bagus ya. Terima kasih atas grup pertama yang sudah terima kasih atas grup pertama yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Sangat bagus ya, teman-teman ya. Baik, sekarang kita akan move ke grup kedua untuk nilainya nanti ya, teman-teman ya. Oke. Untuk grup kedua dari Nicole dan Rosa. Ya, silahkan. Salam jumpa di awal kata. Kami datang membawa cinta. Mari kita bercita-cita untuk ngadah tanah tercinta. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang kami kasihi. Kami dari kelompok 2 akan mengkampanyekan program kerja kami sebagai kepala daerah di Kabupaten Ngada. Perkenalkan, nama saya Rosalia Pauline. Saya Nicole Josefa, kami dari kelas 12 IBB. Yang kami akan visi dan misi. Visi, terbentuknya masyarakat Ngada yang unggul, berkualitas dan mandiri melalui peningkatan perekonomian, sosial, industri, pariwisata, dan teknologi. Misi 1. Mengembangkan perekonomian daerah. 2. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. 3. Mengembangkan sektor pariwisata daerah. 4. Mengembangkan inovasi dan daya saing daerah. 5. Menyediakan fasilitas teknologi yang memadai. Dan yang keenam, meningkatkan ketersediaan jaringan telekomunikasi dan internet di wilayah Kabupaten Ngada. Dalam memimpin suatu daerah, tentu saja kita dihadapkan pula pada masalah, baik itu masalah pribadi maupun masalah bersama. Sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa membawa rakyat kita pada kesejahteraan. Maka dari itu, kita harus bisa dengan cepat memikirkan solusi untuk memecahkan masalah daerah yang kita pimpin. Menjadi seorang pemimpin, berarti kita harus bisa membuktikan bahwa kita benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Kinerja seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam memimpin suatu daerah. Berangkat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah,
pada era sebelum reformasi, pemerintahan menganut sistem sentralisasi, sedangkan pada masa reformasi menganut sistem desentralisasi. Maka segala keputusan dan kebijakan diserahkan kembali kepada kepala daerah masing-masing. Berikut permasalahan yang terjadi di Kabupaten Ngada beserta solusinya. Yang pertama pada bidang komunikasi dan informatika. Permasalahannya yaitu ketersediaan jaringan telekomunikasi dan internet belum memadai. Akar masalah, rendahnya ketersediaan jaringan internet, rendahnya kapasitas jaringan internet, rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Solusi kami yaitu mendirikan tower di Kabupaten Ngada dan memasang satelit atau kabel jaringan agar sinyal jaringan bisa sampai ke daerah Ngada. Yang kedua, pada bidang perindustrian. Permasalahannya yaitu menurunnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian. Akar masalahnya, penggunaan teknologi tepat guna masih sangat terbatas dan metode produksinya masih tradisional. Solusi kami, karena kegiatan utamanya adalah memproduksi, jadi kami memberikan mesin-mesin produksi dan bahan baku. Misalnya mesin produksi dalam pengolahan kopi dan cengkeh. Alat-alat ini diharapkan bisa mempermudah proses distribusi dan mempercepat barang produksi agar sampai di tangan konsumen. Selanjutnya dalam bidang pariwisata. Permasalahannya yaitu menurunnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian. Akar masalah, yang pertama, belum optimalnya pemasaran berbasis daring. Yang kedua, belum optimalnya kerjasama pengembangan destinasi. Solusi yang dapat kami berikan, meningkatkan promosi pariwisata yang berdaya saing dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Misalnya, mempromosikan tempat pariwisata di daerah Ngada melalui media sosial, seperti membuat iklan. Selain itu, meningkatkan kerjasama pengembangan destinasi dengan memanfaatkan perkembangan iptek seperti melakukan penyebaran informasi secara daring kepada rekan bisnis kerjasama. Selanjutnya dalam bidang sosial ekonomi. Permasalahannya yaitu masih terjadi kemiskinan. Akar masalah, yang pertama masih banyak PMKS di kabupaten yang belum mendapat bantuan. Yang kedua, banyaknya pengangguran. Solusi yang dapat kami berikan yaitu memberikan bansos untuk PMKS yang dapat dilakukan melalui aplikasi atau website Kita Bisa. Dan untuk masalah pengangguran, kami akan mengoptimalkan fungsi sistem informasi bursa kerja online atau BKOL. BKOL sendiri merupakan sebuah website yang menyediakan fasilitas bagi para pencari kerja agar lebih mudah dalam mencari pekerjaan. Selain itu, kami juga akan mengoptimalkan tempat pariwisata di Kabupaten Ngada, terkhususnya pariwisata kebudayaan, agar pemasukannya dapat dijadikan modal pembangunan. Dan yang terakhir, pada bidang transportasi. Permasalahannya yaitu belum optimalnya akses dan kualitas jaringan jalan. Akar masalah, yang pertama masih perlunya ketersediaan jalan yang menghubung kawasan-kawasan prioritas kabupaten. Yang kedua, belum optimalnya kualitas konstruksi jalan beserta utilitasnya. Yang ketiga, belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi jalan beserta utilitasnya. Solusi yang dapat kami berikan yaitu membangun akses dan kualitas jaringan jalan yang memadai, serta memperhatikan juga utilitasnya. Berikut adalah program kerja kami. Yang pertama ialah memperlancar fasilitas lalu lintas. Sesuai dengan keadaan yang bisa dilihat pada daerah Ngada, masih terdapat banyak jalan yang rusak, terlebih lagi pada daerah pedalaman. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kami sebagai kepala daerah ingin memperlancar fasilitas lalu lintas untuk masyarakat Ngada. Kami akan merealisasikan pembangunan tersebut dengan memanfaatkan bantuan iptek. Dalam hal ini, inovasi teknologi pembangunan jalan sangat dibutuhkan, misalnya pengadaan alat-alat berat pengerjaan maupun bahan bakunya. Kami juga ingin membangun sebuah jalur MRT. Hal ini bertujuan untuk memperlancar jalur antar kabupaten di sekitar Ngada. Selain membangun MRT, kami juga memiliki rencana untuk membangun sebuah terobosan baru berupa jalan tol bawah tanah. Program kerja kami yang kedua ialah memberikan bansos.
Karena kondisi ekonomi yang kurang dan adanya kasus kemiskinan di daerah Ngada, maka kami akan memberikan bansos untuk masyarakat desa di Kabupaten Ngada ini. Siapa saja boleh memberikan bansos. Kami tidak akan memberikan batas minimal untuk jumlahnya. Kami tidak akan memungutnya secara langsung, tetapi akan menggunakan media, aplikasi atau website kitabisa.com. Dan kami pastikan uang tersebut akan disalurkan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, terkhususnya masyarakat desa terpencil di daerah Ngada. Selain melalui aplikasi Kitabisa, kami juga akan membuat terobosan baru berupa sebuah mesin pengolah sampah menjadi barang jadi yang bermanfaat seperti pakaian dan tas. Jadi alat ini nantinya akan mengolah sampah secara langsung menjadi sebuah barang yang akan disumbangkan pada masyarakat yang kurang mampu. Program kerja kami yang ketiga yaitu membangun hotel bawah laut untuk memajukan pariwisata. Melihat dari indahnya pesona bawah laut pada 17 Pulau Riung yang terletak di pantai utara Pulau Flores di Kabupaten Ngada, kami memiliki sebuah program yang mengembangkan tempat wisata tersebut. Kami akan membangun sebuah tempat penginapan atau hotel dengan memanfaatkan iptek. Hal ini bertujuan meningkatkan daya tarik para wisatawan dan bisa meningkatkan pemasukan untuk modal pembangunan. Rencananya, pada kamar di setiap hotel tersebut, dindingnya akan terbuat dari kaca agar pemandangan bawah air dapat terlihat dengan jelas. Program kerja kami yang selanjutnya yaitu memberikan fasilitas pelayanan masyarakat. Kami sebagai kepala daerah akan membangun fasilitas pelayanan untuk masyarakat, misalnya dalam bidang komunikasi dan informatika, yaitu membangun kabel jaringan internet, terutama pada daerah-daerah yang susah sinyal. Dan kami juga akan membangun sebuah tower listrik. Selain dalam bidang komunikasi, dalam bidang perindustrian akan kami datangkan mesin-mesin produksi guna memperlancar pekerjaan para tenaga kerja. Tower listrik yang akan kami bangun akan menggunakan tenaga surya. Hal ini bertujuan untuk menghemat pengeluaran. Selain itu, hal ini bertujuan sebagai salah satu cara memanfaatkan sumber daya matahari yang ada. Kami akan menggunakan teknik fotovoltaik, di mana nantinya digunakan alat untuk menangkap energi panas matahari yang akan langsung dikonversikan menjadi energi listrik. Program-program kerja yang akan kami terapkan ini sebenarnya memiliki tujuan untuk mengembangkan daerah Ngada dalam berbagai aspek. Melalui program tersebut, pemasukan kas daerah akan meningkat, terutama pada bidang pariwisata, di mana kami akan memanfaatkan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Ngada ini. Kearifan lokal merupakan nilai tradisi yang mempunyai daya guna untuk mewujudkan nilai-nilai kemapanan yang juga secara universal didambakan oleh manusia. Bentuk kearifan lokal ini ada dua, wujud nyata dan tidak nyata. Bentuk kearifan lokal berwujud nyata ini berupa bangunan atau arsitektural, benda cagar budaya. Di daerah Kabupaten Ngada terdapat banyak sekali kearifan lokal yang berwujud nyata. Salah satunya adalah Kampung Adat Bena. Kampung adat tersebut merupakan salah satu cagar budaya. Kampung Adat Bena dijadikan sebagai tempat pariwisata budaya dan sudah menjadi tempat favorit para wisatawan. Dikarenakan adanya kunjungan dari para wisatawan, hal ini menjadi keuntungan tersendiri dari tempat tersebut. Keuntungannya yaitu mendapatkan pemasukan kas daerah. Dengan adanya pemasukan, maka dapat dijadikan sebagai modal pembangunan daerah untuk lebih maju, sehingga tidak lagi menjadikan daerah tersebut sebagai daerah yang tertinggal. In conclusion, we make these policies a form of solving the problems that are currently happening. Our goal is to build a more advanced Ngada area in various fields. We are aware that the policies that we make, of course, have an impact. There are positive impacts as well as negative impacts. The positive side of the policies that we have made is generally to advance the Ngada area and also to further develop regional progress in the socio-economic, industrial, tourism, and transportation sectors linked to science and technology. In addition to the positive impact, there are also negative impacts, namely with a large-scale development such as the construction of the MRT, which is included in the transportation sector, it will certainly require a lot of lands.
Meanwhile, the vacant land in the Ngada area is very limited because it is already full of people's garden, which might be difficult to give away because the garden itself is a source of life for them. In addition, another negative impact is the fund that will be used to realize these new policies. Of course, the required fund is very large, while the Ngada area itself is still difficult to get money. Pagi-pagi ketemu Cenji, duduk termenung dalam taksi. Kami tak hanya ungkap janji, namun turun tunjuk aksi. So, what are you waiting for? Segera pilih kami nomor 2. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Wow, mantap sekali ini paslon nomor 2 ya. Tadi ada paslon nomor 1 dan sekarang paslon nomor 2. Oke, terima kasih paslon nomor 2 telah mengungkapkan semua program kerjanya. Bagus sekali ya. Tadi beda daerah soalnya ya. Baik, terima kasih Nicole dan Rosa. Nah, sekarang kita sambut untuk paslon nomor urut 3. Paslon nomor urut 3, apakah sudah siap? Sudah, Miss. Oke, bagus. Baik, kalau begitu waktu dipersilahkan untuk paslon nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Gubernur serta masyarakat sekalian yang kami kasihi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini. Kami, paslon nomor urut 3, akan mempresentasikan visi, misi, dan program kerja kami yang mengambil topik Manggarai Maju, Adil, dan Berteknologi. Dengan istilah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gea Dianestari. Saya Immanuel David Cegian. Dan saya Rosmaria Bintang Leonarda. Berikutnya kami akan menampilkan sebuah cuplikan pendek mengenai Kabupaten Manggarai. Kabupaten Manggarai adalah sebuah kabupaten yang berada di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Manggarai yakni adalah Kota Ruteng. Luas wilayahnya adalah 7.136,4 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 325.530 jiwa. Selanjutnya, visi dari kelompok kami adalah terwujudnya suatu daerah yang mandiri, sejahtera, dan lestari, serta menjadi daerah otonom yang berkualitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu berikutnya adalah misi. Misi dari kelompok kami adalah yang pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat yang didukung oleh teknologi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas. Yang ketiga, memajukan daerah dengan teknologi daur ulang. Yang keempat, mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai.
Berikut adalah gambaran singkat mengenai program kerja kami. Yang pertama ada taman modern yang ramah lingkungan. Yang kedua, pembuatan jalan dan jembatan hingga ke pelosok daerah. Yang ketiga, mesin pengangkat sampah. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga sampah. Yang kelima, konflik detector. Untuk program kerja pertama yaitu taman modern yang ramah lingkungan. Memperbaiki taman kota yang sudah ada di kota Ruteng dan membangun taman modern serta taman bermain anak-anak di tengah kota agar anak-anak tidak hanya di rumah dan bermain gadget mereka. Kami melihat bahwa sekarang banyak sekali anak-anak kecil yang sudah kecanduan bermain gadget dan tidak pernah keluar rumah untuk beraktivitas. Selain berguna bagi masyarakat terlebih anak-anak, taman ini juga bisa memperindah kota agar lebih menarik. Berikut adalah gambaran mengenai desain taman modern. Program yang kedua yakni pembangunan jalan dan flood detection bright. Di daerah pelosok, masih banyak daerah yang belum punya akses jalan ataupun jalannya jelek. Banyak wilayah di Manggarai juga yang belum punya jembatan antar wilayah sehingga harus menyeberangi sungai. Oleh karena itu, kami akan membangun jalan dan jembatan serta alat pendeteksi banjir pada jembatan yang sungainya berpotensi tinggi untuk meluap. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan air sungai naik dan memungkinkan untuk meluap sehingga menimbulkan banjir. Ini merupakan sungai di Kabupaten Manggarai yang sering meluap. Contohnya Sungai Wepesi di Reo, Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu, kami pun berencana untuk memasang remote monitoring for water level, yakni alat pendeteksi banjir. Remote monitoring for water level adalah alat untuk memantau level air dari jarak jauh dan mengakses data melalui internet. Sistem ini juga dapat mengirimkan notifikasi saat level kritis tercapai. Aplikasi yang umum termasuk sumber pemantauan air tanah, air permukaan, air hujan, dan gelombang badai. Kelebihan dari alat ini adalah biaya yang digunakan tidak terlalu besar. Sedangkan kekurangan dari alat ini adalah tidak bisa terlalu jauh untuk dikontrol karena menggunakan sistem Wi-Fi. Kami memasang remote monitoring for water level ini di kaki jembatan yang akan kami bangun. Nah, program kerja kami yang ketiga adalah mesin pengangkat sampah. Nah, mesin pengangkat sampah ini kami bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, garbage collection robot. Setiap harinya, sampah akan selalu bertambah. Oleh karena itu, kami memprogramkan untuk menyediakan mesin pengangkat sampah. Seperti yang kita ketahui, Kota Ruteng dinobatkan sebagai kota terkotor. Dengan itu, kami merencanakan untuk menyediakan robot ini untuk menjangkau wilayah-wilayah yang kotor. Dengan ukurannya yang lumayan kecil, robot ini bisa dengan mudah menjangkau wilayah-wilayah yang sempit. Cara kerja dari robot ini adalah dengan kontrol jarak jauh melalui smartphone controller. Nah, selain GCR, kami juga membuat mesin untuk mengangkat sampah-sampah yang terus menyumbat selokan. Sampah-sampah ini kemudian akan diangkat menggunakan alat yang memiliki prinsip kerja eskalator dan dibawa ke tempat pengampungan sampah. Seperti yang kalian dengar pada program ketiga tentang sampah, program kami selanjutnya adalah PLTSA atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Saat ini, listrik di Kabupaten Manggarai belum menjangkau hingga ke daerah-daerah pelosok. Dan seperti yang sudah disinggung tadi, ibu kota dari Kabupaten Manggarai ini pernah menjadi kota terkotor. Dengan itu, kami memanfaatkan sampah-sampah yang sudah diangkat oleh mesin pengangkat sampah tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah adalah pembangkit listrik termal dengan uap supercritical steam dan berbahan bakar sampah atau gas metana sampah. Sampah dan gas metana sampah dibakar menghasilkan panas yang memanaskan uap pada boiler steam supercritical. Berikut adalah tahap-tahap atau proses kerja PLTSA.
Yang pertama, sampah dibuang dari truk sampah ke lubang besar. Yang kedua, cakar raksasa diderek mengambil limbah dan membuangnya ke ruang bakar. Yang ketiga, limbah atau bahan bakar dibakar dan melepaskan panas. Yang keempat, panas mengubah air menjadi uap dan dalam boiler. Yang kelima, uap bertekanan tinggi memutar baling-baling generator turbin untuk menghasilkan listrik. Yang keenam, sistem pengendalian polusi udara menghilangkan polutan dari gas pembakaran sebelum dilepaskan melalui corong asap. Yang ketujuh, abu dikumpulkan dari boiler dan sistem pengendalian polusi udara. Akan tetapi, kalian pasti bertanya-tanya, terus bagaimana dengan asapnya? Apakah itu akan menjadi polusi? Ini merupakan penanganan asap hasil pembakaran PLTSA. Hasil pembakaran ini menimbulkan asap dan asapnya diproses dengan teknologi pendinginan secara tiba-tiba dengan cara menyemprotkan air sehingga suhu asap pembakaran turun secara drastis. Gas-gas yang berpotensi mencemari udara ini tidak akan muncul karena akan diserap melalui saluran yang dilapisi karbon aktif. Karbon aktif ini berfungsi menyerap gas-gas berbahaya dan juga berfungsi sebagai penyerap bau. Lalu, asap dialirkan ke kantong filter sehingga partikel yang masih terbawa akan tertahan atau diserap di kantong filter tersebut. Nah, sampai pada program kerja kami yang terakhir adalah konflik detektor, di mana kelakuan masyarakat yang sering kali menimbulkan konflik. Di Manggarai, seringkali terjadi konflik yang meresahkan warga sekitar, seperti orang yang selalu membuat onar di jalanan. Maka dari itu, kami berniat untuk memasang CCTV di setiap wilayah Kabupaten Manggarai agar jika terjadi konflik, CCTV bisa langsung mendeteksi pelaku dan memberikan informasi ke pihak keamanan terdekat agar pihak keamanan bisa langsung datang ke TKP dan menghentikan konflik yang terjadi. Nah, sekian penjelasan singkat mengenai program kerja yang akan kami laksanakan selama masa jabatan kami. The advantage of our program is to create a clean and safe environment, while the disadvantage of our program is that it costs too much money. Then, we will try to minimize the cost used. With the technology we use, we hope to create a comfortable and peaceful living environment. Kami, paslon nomor 4, yakin akan membawa Manggarai lebih maju, Manggarai lebih adil, dan Manggarai yang berteknologi. Sekian dari kami paslon nomor urut 3. Terima kasih. Wow, terima kasih untuk paslon nomor urut 3. Ya, semoga semua programnya lancar dan kalian terpilih ya. Mantap. Ya, Ibu Siska. Baik, dengan ini berarti presentasi dari paslon-paslon nomor 1, 2, dan 3 sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi semua kelompok dan audiensnya juga. Ya, terima kasih telah setia untuk tetap berada di Meet untuk para audiensnya. Dan setelah ini kalian boleh untuk melanjutkan tugas-tugas yang mungkin ada yang belum diselesaikan, atau kalian juga bisa untuk menyelesaikan jurnal harian untuk proyek kolaborasi ya. Baik, kalau begitu sampai di sini dulu. Terima kasih atas partisipasi kalian semua, baik presenter dan audiens. Terima kasih juga Bu Siska telah berkenan hadir pada saat ini. Mungkin Bu Siska ada yang mau disampaikan? Wah, ini semuanya ini ya bagus ya. Jadi calon-calon pemimpin ya semuanya. Iya, betul Cocok ya Bu sekali. Mela ya dengan moto kita, pemimpin humanis. Wah, cocok sekali itu, cocok sekali. Cerdas dan humanis ya, Ibu ya. Bahkan visioner ya, semuanya sudah berbau digital gitu ya, program-program Betul. kerjanya. Betul, Luar betul, biasa. betul. Ya, semoga mereka nanti di kedepannya benar-benar menjadi pemimpin daerah yang baik ya. Oke, amin. Nanti kita bisa berjumpa anak-anak lagi. Mereka sudah menjadi wali kota, gubernur, dan lain Betul. sebagainya ya. Amin. Ya, betul. Terima kasih Bu Siska atas penguatannya ya, atas motivasinya.
Baik, kalau begitu kita akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semua, baik audiens maupun presenter dan juga Ibu Siska. Dan sekarang kalian boleh melanjutkan kegiatan kalian kembali. Jangan lupa tadi yang belum presensi, silahkan presensi. Baik, kalau gitu kita akhiri acara kita hari ini dan selamat siang semuanya. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.